Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini tema kita adalah mantan tak bisa hidup tanpa cintamu. Dan ini yang perlu kamu lakukan, ya. Nah, jadi sesuatu ya yang sudah digariskan, ditakdirkan oleh Allah untuk bersatu, dan kemudian ya karena manusia ini tidak pandai bersyukur ya, maka apa yang telah diberikan tadi tidak dia ambil. Maka itulah yang menjadikan hidup seseorang menjadi tidak terarah, menjadi tidak sampai pada tujuannya, dan yang pasti menjadi tidak bahagia. Ya, jadi seperti yang pernah saya bahas di dalam video saya yang lain ya, bahwa wanita itu berasal dari tulang rusuk laki-laki. Seorang istri itu berasal dari tulang rusuk suaminya. Ya, seorang wanita yang ditakdirkan seharusnya menjadi istri seorang laki-laki, dia berasal dari tulang rusuk laki-laki tersebut. Tetapi karena intervensi dari manusia yang tidak pandai bersyukur ya, artinya apa? Dua anak manusia ini sudah saling menemukan. Dua anak manusia ini saling mencintai. Dua anak manusia ini sudah berjanji untuk menikah, menjalani hidup bersama-sama hingga akhir hayat. Tapi bisa jadi karena faktor intervensi ego dari orang tua yang biasanya teramat sangat besar, yang menghalang-halangi agar anaknya tidak menikah dengan orang yang dia cintai. Ya, ini masalah yang biasanya menjadi hambatan yang paling besar di dalam proses bersatunya dua anak manusia yang seharusnya mereka ini hidup bersama-sama. Ya, yang seharusnya mereka ini menikah dan menjadi keluarga yang bahagia. Nah, jadi memang bayangkan saja ketika ada satu bagian kecil saja dari tubuh kita ya. Misal contohnya kita ini baru potong rambut lah ya. Dalam beberapa hari itu rasanya ada sesuatu yang berbeda ya. Apalagi contoh misal orang baru cabut gigi ya, mungkin selama 1 bulan tidak bisa makan ya, sampai kemudian nyerinya pulih ya, itu pun rasanya butuh adaptasi selama berbulan-bulan. Cuman karena faktor 1 gigi yang dicabut tadi. Bayangkan apa yang dirasakan seorang laki-laki yang harus menjalani hidupnya tanpa tulang rusuknya tadi. Tentu sangat menderita. Demikian juga dengan seorang wanita yang terpaksa hidup ya tanpa seseorang yang dari orang tersebutlah dia berasal ya, dari tulang rusuk orang itulah penciptaan dia. Maka hidupnya juga teramat sangat menderita ya. Nah, saya sering membayangkan ya, kalau seandainya orang tua ini tidak egois lah ya, artinya apa? Dia menghargai keputusan anak-anaknya selama memang pilihannya ini memang dengan orang yang baik. Orang baik itu kan ada yang kaya, tetapi juga ada orang baik yang belum kaya. Saya mengatakan bukannya tidak kaya, tapi belum kaya.
Ya, kalau kemudian orang tua usianya 50 tahun, kaya raya, dan membangun standar untuk anaknya menikah harus dengan orang yang memiliki standar kekayaan seperti yang dia miliki, sementara dia sendiri sudah 30 tahun bekerja. Ya, calon mantunya ini mungkin baru lulus kuliah, baru 3 bulan bekerja. Itu parameter yang sama sekali tidak fair, tidak adil. Ya, nah, seandainya orang tua ini tidak egois, ya, saya kok yakin tidak akan ada perselingkuhan di dunia ini, tidak akan ada pebinor, tidak akan ada pelakor, ya, seperti istilah-istilah yang lagi ngetren di zaman sekarang ini, ya, perebut bini orang, perebut laki orang, itu tidak akan ada. Kenapa? Karena orang tidak perlu berselingkuh dan tidak akan tertarik karena dia sudah menikah dengan orang yang dia cintai pada waktu yang seharusnya dia memang menikah. Ya, nah, oleh karena itu, ya, jadi Anda tidak usah terlalu sedih juga. Sebenarnya mantan Anda itu juga hidupnya menderita, ya. Dia juga seperti orang yang tidak hidup ketika tidak ada Anda di sisinya. Ya. Nah, apa yang harus Anda lakukan pada saat ini? Yang perlu Anda lakukan adalah menyampaikan, ya, pendapat akhir dari si wanita. Closing statement, ya. Apakah cinta ini akan diteruskan dengan segala resiko dan konsekuensinya? Misal kalau lanjut terus, salah satu resikonya ya mungkin tidak diakui anak, misal oleh orang tuanya, ya. Tetapi kalau kemudian, ya, dia mungkin lebih memilih untuk tetap mendapatkan fasilitas dari orang tuanya karena tidak biasa mungkin hidup susah, ya. Dia tetap memilih untuk dapat warisan kan dari orang tuanya. Kalau menikah dengan orang yang tidak dicintai, nanti tidak dapat warisan kan. Ya, artinya memang Anda harus melanjutkan hidup Anda, ya. Maka yang harus Anda tanamkan di dalam diri Anda sekarang, ya, kalau memang garis jodoh takdirnya bersama dia, kapanpun dia akan kembali, ya. Dan di dalam hati Anda tanamkan, ya, bahwa saya bisa kok bertahan, ya, walaupun pada saat ini saya terpaksa harus sendirian, ya. Jadi kita ini sangat tergantung kepada apa yang kita pikirkan. Kalau kita mengatakan kepada diri kita, waduh aku tidak bisa ini, kalau tidak ada dia, ya jadi tidak bisa betulan. Tetapi kalau kita mengatakan kepada diri kita, saya bisa meneruskan dan menjalankan hidup saya, meskipun saat ini dia tidak ada, dia tidak bersama saya, maka Anda akan bisa melanjutkan hidup Anda, ya. Nah, karena itu sebagai penutup, ya, ini bagi para orang tua yang mungkin berkesempatan melihat video saya ini, ya. Jadi kalau ada laki-laki yang saleh, laki-laki yang baik menyatakan lamarannya, itu jangan sampai ditolak. Karena kalau lamaran tadi ditolak, yang terjadi adalah kerusakan, ya. Nah, maka di dalam sebuah hadis dijelaskan, iza khataba ilaikum man tardawna dinahu wa khuluquhu wa zawwijuhu illa taf'al takun fitnatun fil ardi wa fasadun aridun. Apabila seseorang yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya datang kepada kalian untuk melamar, maka hendaknya kalian menikahkan orang tersebut. Bila kalian tidak melakukannya, niscaya akan terjadi fitnah di bumi dan kerusakan yang besar. Ya, bisa jadi ketika lamaran itu ditolak,
maka kemudian pengennya dapat menantu yang kaya raya, malah anaknya tidak mau menikah. Atau bisa saja orang tua memaksakan menikah dengan orang lain, tapi anaknya menjadi menderita dan tidak bahagia. Ujung-ujungnya bercerai juga. Kebahagiaan itu adalah untuk anak. Orang tua yang baik, seorang ayah yang baik, tugas utamanya adalah mempertemukan dan menghantarkan anak-anaknya sampai menikah dengan laki-laki atau dengan wanita yang dia cintai. Menikah dengan laki-laki yang bisa melindungi anaknya, atau kalau anaknya laki-laki, menikah dengan wanita yang betul-betul dia cintai, yang akan menjaga hatinya, menjaga dirinya dari berbagai godaan-godaan yang ada di sekitarnya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.